Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Slowi. Jadi di video kali ini teman-teman kita akan nge-review terminal lagi nih. Nah, jadi namanya kali ini adalah Rio Terminal ya teman-teman. Jadi pada video yang kemarin atau pada video sebelumnya kan kita sudah membahas ya atau mereview sebuah terminal yang katanya bagus gitu, zero configuration yaitu Ghost PTY teman-teman. Tapi dari pendapat saya pun tentang Ghost TTY ini pun apa ya, kita bisa katakan config-nya ini memang bisa diganti secara mudah gitu, tapi tidak bisa terlalu lebih dalam untuk kustomisasinya, teman-teman. Jadi di sini kita ada lagi nih kedatangan sebuah ya pemain baru lagi lah, yaitu terminalnya namanya adalah Rio, teman-teman. Jadi di sini kita sudah lihat ya. Jadi di sini adalah tertulis modern terminal untuk ya pada abad ke-21 ini katanya gitu. Dan dia memiliki fitur antara lain fast and fast karena dibuat dengan Rust, teman-teman. Dia di bawah base Rust. Habis itu di sini dia dengan support yaitu 24-bit true color, teman-teman. Ya, yang dimana kita dia ini bisa nge-displayin sampai 16 juta warna teman-teman, karena dia ini bisa kita katakan GPU accelerated CLI ya teman-teman, atau GPU accelerated terminal teman-teman. Dan kemudian ya sudah pasti dia bisa nampilin gambar juga loh di terminal dengan bantuan Sixel atau Ethereum Image Protocol namanya. Dan kemudian dia cross platform yang dimana dia bisa jalan di Windows, macOS, Linux, dan juga FreeBSD teman-teman ya. Dan kemudian dia di sini support for ligature juga teman-teman. Nah, jadi ini salah satu saingan lah bisa saya katakan dengan si Kitty tadi teman-teman. Dan dia juga bisa nge-splitting teman-teman. Nah, dia support nge-split in minutes terminal teman-teman. Jadi dia bisa nge-split terminal sebelah ke atas, ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Habis itu dia support shader dari RetroArch juga teman-teman di sini. Oke, tanpa langsung lama-lama teman-teman, kita masuk ke dalam mode di button installnya di sini ya. Di sini ada pilihan yaitu available untuk macOS, Linux, Windows, FreeBSD, atau kita bisa pasang di WebAssembly teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin gunain di Linux, bisa klik aja di Linux. Habis itu di sini ada ininya teman-teman, instalasi documentation ya. Dan juga di sini ada khusus Debian package, kita bisa lihat dari GitHub release-nya teman-teman. Jadi kita bisa masuk ke GitHub release-nya yang sekarang dia ada yang nightly dan mulai dari V022 teman-teman. Jadi belum masuk ke version major ya. Nah, jadi ini masih baru-baru banget, baru hangat kita bilang. Dan kemudian di sini ada nih, di sini nih ada tampilannya teman-teman. Jadi ada bisa portable untuk Windows ini teman-teman, di sini keren banget ya. Dan kemudian ada untuk AMD 64 yang WLAN atau yang untuk X11. Jadi ada terbagi dua teman-teman di sini. Dan kita bisa lihat ya di repositorinya sudah jelas dia menggunakan teknologi Rust nih teman-teman. Bahasa pemrograman Rust untuk membangun si terminal Rio-nya ini tadi teman-teman. Jadi sebenarnya saya sudah install juga sih si Rio terminalnya ini teman-teman. Jadi kita tinggal buka aja ya. Jadi kita buka antara lain di sini adalah teman-teman bisa kita mulai ya. Kita buka terminalnya antara lain Rio terminal di sini. Di sini ada tampilan yaitu welcome to Rio terminal teman-teman. Nah, kemudian kita bisa press enter untuk continue, dan konfigurasinya ini dia disimpan antara lain di home rv.config/rio, dan nama config filenya itu config.toml teman-teman. Untuk ngebuka settings menu kita bisa gunain Ctrl Shift Koma teman-teman. Enter kemudian. Di sini kita bisa tekan enter teman-teman. Ctrl Shift Koma di sini. Di sini ada bagian menunya teman-teman. Oke, jadi gitu ya. Kemudian kita bisa masuk aja terlebih dahulu ya. Ini kita ke konfigurasinya. Berarti kita cd config/rio. Habis itu kita masuk lagi new theme antara lain config.toml teman-teman seperti ini. Jadi ini merupakan isi dalam si Rio-nya teman-teman, konfigurasi Rio-nya. Jadi di dalam konfigurasinya Rio ini kita bisa lihat di dalam coba kita lihat di sini ya. Back to main menu teman-teman. Habis itu kita masuk ke dalam config. Di sini konfigurasinya sebenarnya sudah tersedia semua teman-teman, dan kemudian kita sebenarnya tinggal uncomment aja sebenarnya di sini teman-teman. Jadi antara lain di sini kita bisa uncomment seperti misalnya kita ganti kita merubah paddingnya teman-teman. Contoh misalnya kita buat di sini padding X-nya nih kita uncomment seperti ini. Habis itu nih di mode normal, kemudian kita save teman-teman.
Jadi kemudian kita save, habis itu di sini padding-nya kita save juga teman-teman. Nah seperti ini kita save, dan kemudian karena dia nggak hot config reloadnya nggak hot reload nih teman-teman. Sebenarnya kan seharusnya nih hot reload teman-teman. Kita bisa keluar aja terlebih dahulu dari si Rio-nya juga seperti ini. Misalnya kita control quit seperti ini. Nah di sini kan ada konfirmasinya. Kepingin kita keluar gitu teman-teman. Kemudian kita bisa tekan enter untuk keluar. Oke, kemudian kita masuk lagi ke terminal Rio-nya. Habis itu otomatis nih udah terubah teman-teman. Jadi di sini ada sedikit space ya teman-teman. Ada sedikit space. Jadi kita bisa masuk lagi ke config/rio. Kemudian kita masuk lagi neofim config.toml teman-teman. Jadi ketika kita ganti nih misalnya paddingnya menjadi 20 ya. Kita save, dia otomatis berubah nih teman-teman ya. Udah hot reload gitu. Jadi kok misalnya kita buat di sini 40 teman-teman. Dia otomatis dia udah hot config reloadnya gitu. Oke, jadi kita ubah di sini 10 ya. 10 dan kemudian padding atas dan bawahnya ini kita buat 10 teman-teman juga seperti ini. Oke, jadi seperti itu jadi teman-teman. Kemudian kita bisa masuk lagi untuk kita cek-cek lagi teman-teman ya, antara lain si fonts-nya juga teman-teman. Di sini fonts-nya ini dia bisa kita masuk ke bagian font-nya, kita cari aja di sini ya, /font untuk carinya. Kemudian di sini ada nih fonts-nya. Kita bisa ganti teman-teman, kita uncomment bagian utamanya dulu di sini fonts-nya, habis itu tinggal ganti di sini. Misalnya kita ganti dari Cascadia Mono ini menjadi JetBrains Mono, misal. Tinggal ganti aja teman-teman, JetBrains Mono. Misalnya saya pakai Nerdfont ya di sini. Nerdfont seperti ini. Kita save dan kemudian dia otomatis terganti nih teman-teman. Jadi ini kan karena tulisannya berbeda gini teman-teman, jadi agak aneh gitu. Itu karena dengan kata lain kita konfigurasi kita untuk nge-load fontnya itu ada kesalahan teman-teman. Jadi misalnya kita save dulu di sini Cascadia Mono. Kita balik lagi seperti biasa dulu. Kita buat di sini, kita ganti teman-teman. Kita ganti coba JetBrains Mono font seperti ini. Oke. Ada S-nya teman-teman. Oke, kita save. Coba lihat tidak ada teman-teman. Coba kita ganti lagi ya, kita komen dulu seperti ini. Kita balikin, kita coba ganti dulu JetBrains Mono. Coba JetBrains Mono aja teman-teman. Oke, seperti ini. Coba kita save teman-teman. Jadi coba kita lihat antara lain dia belum terganti. Mungkin ada permasalahan pada si Rio-nya. Coba kita keluar dulu ya. Di sini kita masuk lagi ke Rio-nya teman-teman. Rio terminal, kemudian kita bisa masuk. Ini kan udah terganti. Coba kita masuk ke cd config rio, habis itu neofim lagi ke config.toml teman-teman. Jadi di sini kita ganti, coba kita tambahin Nerdfonts ya. Mungkin karena kita ada permasalahan dari konfigurasi sistem kita ya. Kita ganti di sini Nerdfonts. Oke, kita save. Nggak ada Nerdfonts, berarti kita nggak ada Nerdfonts tapi Nerdfont aja teman-teman. Coba kita balik lagi seperti ini, mode normal. Coba kita ganti dulu, kita ke home, kita komentari, habis itu kita balikin di sini, kemudian kita ganti Nerdfont seperti itu. Nerdfont. Ya, coba ininya kita ganti ya, fonts. Oke. Nerdfonts nggak ada teman-teman. Coba kita cek dulu ya di bagian font konfigurasi kita teman-teman ya. Kita save, coba kita lihat di sini. Font manager. Kita cek dulu, kita cari di sini Nerdfonts, JetBrains. Jadi di sini kita bisa panggil yaitu JetBrains Mono Nerdfonts. Coba kita cari di sini Nerdfonts sini. JetBrains Mono Nerdfont teman-teman. Kita bisa lihat di sini informasinya ya. Oke, berarti kita ini kita save, ini kita keluar, kita masuk lagi ke Rio-nya. Kita cek lagi di sini. cd config Rio, habis itu kita masuk ke neofim config.toml lagi teman-teman ya. Coba kita ganti di sini fontnya. Fontnya kita ganti menjadi Nerdfont. Ini S-nya kita matiin, habis itu kita jalanin lagi. Ya, seperti ini. Oke, jadi otomatis si Nerdfonts-nya ini sudah kita load ya. Kita buka lagi Rio terminal kita, teman-teman. Di sini sudah terganti, teman-teman. Jadi permasalahan yang kita jumpai pertama, konfigurasi untuk nge-load font-nya ini agak sedikit ya tricky ya, terutama di sistem saya. Mungkin nggak tahu juga di sistem teman-teman ya.
Jadi dari hal yang pernah kita dapat dari sini untuk konfigurasi fontnya agak sedikit ribet di sini teman-teman. Jadi kita bisa masuk lagi cd config lagi, cd config/rio, habis itu neofim config.toml teman-teman di sini. Dan kemudian kita juga teman-teman di sini bisa lihat konfigurasi tambahannya lagi ya. Misalnya kita ingin menambahi size-nya, kita bisa lihat di sini teman-teman ada default configuration-nya, habis itu ada emoji-nya, ada hinting-nya, ada user interface-nya juga teman-teman. Jadi di sini kita coba hapusin seperti ini, kemudian kita buat ya. Ini kita keluarin coba. Kita buka Rio lagi. Karena permasalahannya katanya nggak ada nama Rio-nya teman-teman. Nah ini agak sedikit tricky memang. Coba kita masuk ke terminal Kitty kita aja ya. Kita konfigurasi di sini. Jadi config/rio, habis itu neofim config.toml. Kemudian coba kita ganti di sini Rio-nya ini JetBrains Mono, kita hapus saja dari fontnya. Jadi cuman hanya JetBrains Mono ya. Kita save, oke, dia kembali, kita ganti, kita save, kemudian kita masuk lagi. Jadi config Rio, habis itu kita kemudian neofim config toml-nya teman-teman. Oke, coba kita cari lagi di sini untuk ignore foreground color, keyboardnya, habis itu paddingnya juga teman-teman. Di sini ada juga kita bisa nge-setting padding, habis itu nge-setting tema. Coba kita lihat ke bagian temanya ya. Di bagian temanya kita bisa import dari temanya namanya Dracula. Dan kemudian kita harus ngebuat dulu lagi sendiri teman-teman. Jadi ini agak berbeda ya dari si Ghost dari terminal kita sebelumnya, yaitu Ghosty terminal itu teman-teman. Yang dimana kan kalau Ghosty terminal kan kita tinggal import aja kan konfigurasinya karena udah tersedia. Kalau di sini teman-teman kita payah buat lagi kayak. Jadi sama kayak semacam ya kita bisa konfigurasi lebih jauh sih untuk warna-warnanya gitu kan. Jadi bisa kita ibaratkan mirip seperti Kitty lah gitu teman-teman. Cuma permasalahannya kita bisa cek, coba kita cek di fontnya di sini teman-teman. Di fontnya ini kita agak sedikit lebih tricky ya untuk mengkonfigurasinya. Jadi di sini tengok ada aneh gitu. Habis itu J dijadi K gitu teman-teman. Jadi kok saya ketik J jadi K kan. Coba kita buat JetBrains Mono. Habis itu di sini kita ganti size-nya ini menjadi 12 teman-teman. Untuk size fontnya kita buat di sini size fontnya jadi 12 teman-teman. Jadi di sini kayak tidak ada perubahan teman-teman ya. Jadi kita payah buka lagi terminal di sini kayak gini untuk lihat konfigurasinya gitu. Jadi cukup agak kayak seperti tidak ada perubahan gitu teman-teman ya. Istilahnya agak sulit aja gitu karena bisa kita katakan ya masih beta lah gitu ya. Karena belum masuk ke version majornya teman-teman. Jadi kok kita masuk cd config rio, habis itu neofim config.toml, dia baru terganti gitu teman-teman. Jadi cuman ada beberapa aja ketika kita save dia auto reload gitu teman-teman. Berbeda dengan kayak si Ghosty terminal itu kan ketika kita reload configuration-nya dengan button reload-nya dia otomatis keganti teman-teman. Kalau ini kemudian pas waktu kita save dia istilahnya ada yang terganti ada yang enggak. Jadi berbeda jauh layaknya seperti kayak Alacrity teman-teman. Kalau Alacrity kan dia terminalnya ketika kita save dia memang auto terubah terus gitu. Habis itu kalau misalnya kita ubah ke sana ubah ke sini dia tidak ada permasalahan-permasalahan lain gitu. Jadi cuma nampilin error, habis itu dia nggak teksnya itu nggak ngerapat-ngerapat gitu teman-teman. Jadi gitu ya. Habis itu untuk warnanya kita bisa masuk ke bagian paling bawah di sini teman-teman. Ada example namanya color. Jadi kita bisa ubah-ubah aja di bagian colors-nya ini teman-teman sebagai contoh ya. Kita misalnya ingin pakai tema Everblast nih teman-teman. Jadi kita terlebih dahulu nih comment bagian atasnya. Habis itu kita ganti background-nya misalnya kita ganti di sini 14 1B 1E gitu. Oke, di sini tinggal kita ganti aja teman-teman. Kita ganti habis itu kita save teman-teman. Jadi kita save dia otomatis kan ini berubah kan? Udah berubah bagiannya. Habis itu foreground-nya juga bisa kita ganti. Misalnya kita ganti ini menjadi white. Kita ubah menjadi white seperti ini. Kita save lagi. Kita ubah ya. Ini kita ubah di sini foreground-nya kita ubah. Habis itu kursor yang warna pink ini bisa kita ganti juga teman-teman. Jadi dari kursor ini kita ganti misalnya jadi warna kuning misalnya seperti ini teman-teman. Kita ganti jadi warna kuning. Jadi nanti otomatis dia kursornya berubah jadi warna kuning. Oke, kita save.
dan otomatis dia berubah nih kan menjadi warna kuning teman-teman. Ya cukup ya quite simple lah kita bilang. Tapi kelemahan dari si Rio ini menurut saya dia tidak bisa istilahnya setting font weight-nya teman-teman. Jadi font cell-nya itu dia nggak bisa ganti, ibarat kayak seperti di Kitty atau di Alacrity dia nggak bisa menjarangkan suatu fontnya itu dan merapatkan suatu fontnya itu juga teman-teman di sini. Jadi kalau misalnya mungkin ada perbedaan, misalnya kalau bisa dirapetin atau dijarangin, teman-teman kasih tahu di komentar ya. Itu merupakan salah satu hal yang jadi benefit saya juga teman-teman, karena ketika saya ngoding saya juga kurang suka kayak sebenarnya font itu terlalu agak sedikit jarang menjarang gitu teman-teman. Jadi saya suka ya istilahnya bentuk font tuh agak sedikit rapet gitu teman-teman. Jadi itu ya yang kita dapetin kelemahan utama dari si tadi kita bisa katakan si Rio Terminal ini, yang dimana dia pada saat reloadnya ini dia ada beberapa yang aktif, ada juga beberapa yang tidak aktif. Contohnya tadi pas kita ngeload fontsnya ya, jadi ada banyak kali permasalahan gitu teman-teman. Dan kemudian di sini kita bisa lihat lagi di bagian Rio-nya teman-teman, kita bisa cek di sini ada namanya kita bisa lihat bindings-nya di sini teman-teman. Di sini ada bindings-nya juga. Habis itu untuk ya bisa kita katakan seperti shortcut ya teman-teman. Misalnya kita ingin menambahkan konfigurasi ini untuk misalnya kita nambahin tab nih, kita tinggal ketik Ctrl Tab gitu kan. Kalau di browser kita kan. Kita di terminal mungkin kita bisa Ctrl Alt Tab atau Ctrl Shift Tab atau Super Shift Tab. Itu tergantung dari teman-teman ya. Habis itu kita bisa lihat juga di sini working directory-nya juga bisa kita lihat. Habis itu foreground color-nya, editor dan developer teman-teman. Habis itu kita bisa buat di sini informasi confirm before quit. Ya ini adalah ketika pada saat kita keluar kayak ini kan dia ada konfirmasi untuk quit. Nah ini kita bisa set untuk ke bagian false teman-teman. Jadi ini defaultnya true. Jadi di sini kalau misalnya kita leave kan tinggal tekan enter. Kalau untuk keluar kita, untuk misalnya kita nggak cancel tinggal ketik escape aja seperti ini teman-teman. Dia tinggal balik gitu kan. Kemudian di sini ada lagi dia katanya bisa mengikuti konfigurasi dari si Kitty terminal kita teman-teman. Jadi kita bisa buka aja di sini Kitty terminal seperti ini. Jadi di sini ada example-nya teman-teman, use Kitty keyboard protocol. Jadi kita bisa set ini ke true teman-teman ya. Jadi kita bisa set di sini antara lain ke true. Seperti kita buat ubah ke true. Kita save. Habis itu coba ya. Biasanya kalau saya di Kitty itu untuk menambahkan tab. Ngomong-ngomong teman-teman di Kitty itu untuk menambahkan tab dia menekan Ctrl Shift T. Habis itu untuk pindah dari suatu tab ke tab lain kita tinggal pencet aja Ctrl Shift tanda panah ke kiri atau tanda panah ke kanan teman-teman. Coba kita tes ya. Kita tekan Ctrl Shift T di sini, jalan teman-teman. Tapi gimana kalau kita pindah tabnya teman-teman? Ctrl Shift pindah juga, nothing happen teman-teman. Tidak ada perubahan. Malah tertulis huruf teks di sini. Oke, jadi tidak ada perubahan teman-teman ya. Jadi ya karena masih belum versi majornya keluar, jadi ada beberapa bisa kita katakan KK yang belum dikonfigurasikan di sini teman-teman. Jadi bisa kita katakan kalau misalnya dia mendukung keyboard protokol dari Kitty ini cukup ya bisa katakan jadi alternatif lah, tapi nggak sepenuhnya menjadi alternatif juga teman-teman. Karena pada Kitty sebelumnya kan kita bisa buka nih, misalnya kita buka Kitty di sini kan ada tab kedua dan ada tab ke-1 di sini kan. Jadi saya tinggal pindah-pindah aja, bisa bebas pindahnya di sini teman-teman. Ini kelebihan Kitty yang saya suka teman-teman. Habis itu kita juga bisa di sini teman-teman konfigurasi untuk bagian fontnya, dan kita juga bisa ngebesarin seperti ini teman-teman. Sedangkan kalau misalnya di Rio ini kalau kita tekan Ctrl Shift tanda plus, ini tidak ada perubahan sedikit pun teman-teman. Jadi saya sudah tekan Ctrl Shift tanda plus, dia nothing happen, tidak ada perubahan fonts. Sedangkan kalau misalnya kita pakai Kitty, kita tambahi seperti ini dan kita kurati seperti ini, bisa teman-teman. Jadi quite simple gitu teman-teman ya. Jadi ya karena bisa kita katakan masih versi development ini teman-teman, jadi masih ada perubahan-perubahan yang harus diperhatikan ya teman-teman. Terutama dia untuk konfigurasi tambahannya. Khususnya kita bisa lihat tadi ya, untuk kayak istilahnya untuk membesarkan dan mengecilkan font dia tidak bisa istilahnya menggunakan ini teman-teman, dengan menggunakan shortcut gitu. Jadi kita harus konfigurasinya langsung aja gitu dari si konfigurasinya yang
kita bilang kan cukup lambat juga gitu ya. Kayak istilahnya kita buat di sini ya font size, mana font size-nya? Kita buat di sini. Nah, ini font size-nya ini kita harus ganti-ganti lagi di sini. Misalnya mau 16, kita ganti lagi teman-teman. Habis itu mau ganti 12, harus ganti lagi gitu kan. Jadi cukup ya bisa kita katakan banyak memakan waktu aja gitu. Berbeda sama si Kitty, dia perbedaannya ini tinggal kita ya tambah aja, kita kontrol shift tanda plus atau tanda minus kan untuk membesarinya gitu kan. Habis itu kita bisa lihat lagi di sini untuk temanya ya saya bisa katakan ya seperti pada umumnya lah. Nah, jadi seperti pada umumnya karena untuk pergantian temanya juga ya simple aja lah, simple sama seperti layaknya terminal-terminal pada umumnya seperti Alacrity atau Kitty teman-teman. Oke, jadi teman-teman gitu saja pendapat saya atau review kita singkat tentang si Rio Terminal ini. Bisa kita katakan si Rio Terminal ini ya bagus-bagus aja sih. Maksudnya ya cukup simpel juga dan dia basicnya GPU accelerated kan. Dan kemudian si dia ini banyak mendukung gitu. Banyak mendukung istilahnya konfigurasi terutama tadi kita bisa lihat ya. Dia bisa menggunakan istilahnya apa ya? Keyboard protokol dari si Kitty-nya, teman-teman. Jadi ini merupakan menurut saya jadi pilihan yang bagus ketika nanti dia udah sampai ke level ya bisa kita katakan level yang udah mature ya developernya atau major gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini menjadi pilihan yang bagus, mungkin kita bisa pindah ke sini kali teman-teman ya, pindah ke Rio-nya. Tapi menurut saya masih menjadi pilihan alternatif lah ini. Ketika kalian sudah menggunakan si Kitty, yang notabene Kitty itu masih the best one lah menurut saya teman-teman terminalnya. Masih the best one dibandingkan sama seperti kayak Ghost TTY atau si bisa kita katakan Rio ini tadi teman-teman. Karena ini ya masih minor banget teman-teman, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperhatikan ya. Terutama tadi kita kayak misalnya mereload fontnya, habis itu juga kita reload size-nya, yang notabene dia nggak hot reload teman-teman. Jadi kita harus keluar lagi dari terminalnya, habis itu kita restart lagi gitu untuk aplikasinya teman-teman. Oke, jadi ini pendapat dari saya teman-teman ya untuk perbandingan antara si Rio sama terminal Kitty kita tadi. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan kayak terminal seperti Alacrity, juga menggunakan terminal misalnya Warp atau Gusti terminal teman-teman. Ya bisa aja hantam kolom komentar ya untuk membuat sebuah perbandingan juga dibanding antara si Kitty atau perbandingan antara si Rio terminal dengan terminal yang sekarang teman-teman pakai. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran bisa aja hantam aja kolom komentar atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan juga teman-teman di deskripsi ya. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya perihal terminal boleh aja nanti buat isu atau di luar dari konten terminal-terminal kita ini juga teman-teman. Boleh teman-teman. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.